Nama gue Chandra Wing. Gue adalah pelaku kerja kreatif dan seni, bergerak juga di industri ekonomi kreatif. Banyak hal yang melatar belakangi hidup gue untuk bekerja sebagai kreatif dan berkesenian. Salah satunya dari ada silat, bela diri, atau juga menggambar. Itu adalah semua kesukaan gue. Untuk silat sendiri, itu bagi gue itu adalah sebuah ekspresi untuk mewakili segala hal dalam hidup gue. Jadi setiap kali gue mengalami sesuatu, gue mengekspresikannya lewat gerakan silat, lewat apa. Dan pada akhirnya pun menggambar pun sama. Dan gue mencoba mengkolaborasikan ini menjadi sebuah karya. Terciptanya Strix JKT ini sebenarnya idenya udah lama. Gue pengen bercita-cita, emang gue pengen punya satu usaha yang mewakili diri gue. Terus karena kesibukan di masa-masa sebelumnya, banyak kesibukan tuh terlupakan tuh, sampai akhirnya di masa pandemi kemarin banyak orang yang punya waktu, banyak orang yang punya kesibukannya lebih di rumah lah intinya. Termasuk gue juga ngalamin. Ini menjadi trigger gue nih untuk nginget ide-ide gue yang udah lama gue nggak realisasikan. Akhirnya gue realisasikan di masa pandemi kemarin, dan keuntungannya adalah gue juga bisa memulai usaha yang baru walaupun masih kecil-kecilan, tapi gue berharap ini akan survive. Dan gue nggak bisa ngerjain ini sendiri dong. Gue harus kayak minta tolong temen untuk jadi admin atau apa kalau gue pengen usaha gitu. Pas gue jadiin ini sebuah kaos, gue minta tolong dua adik gue, Zaki sama Dika. Nah, mereka bertugas sebagai admin dan yang megang keuangannya lah gitu. Pandemi yang membuat kita seperti ini juga sih gitu, karena memang di saat pandemi kan banyak pegawai-pegawai yang di PHK segala macam gitu loh. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan sesuatu terobosan gitu loh. Apa nih agar kita tetap berkreasi tapi tetap menghasilkan gitu loh. Akhirnya kenapa lah Strix ini dibentuk, yang memang dimana ya lumayan juga sih gitu apa yang kita resahkan, tapi kita mendapatkan juga. Bang Chandra menghubungi saya langsung dan nantangin kalau misalkan saya bisa menjual lebih dari 50 piece, maka usaha ini akan berlanjut. Dan ternyata dia pusing sendiri karena akhirnya dikejar desain terus. Setelah ada mereka, gue jadi kayak ada brainstorm, kayak kita mau naikin apa nih gitu. Terus kayak ide packaging gue yang tadinya kita mikirin, akhirnya gue bikin coba satu, akhirnya mereka juga bisa belajar, sampai mereka bisa juga. Gue punya circle yang menurut gue sebenarnya orang-orang ini adalah orang yang percaya sama personalitinya gue gitu. Gue memanfaatkan itu sebagai peluang buat gue. Jadi gue bikin desain, gue bikin mock-up satu doang, atau mock-up dalam cuma bentuk gambar, ya gue open PO. Usaha kita ini tanpa modal, sejujurnya tanpa modal, dan ketika kita bermain PO itu adalah penjualan yang pasti ya, pembelinya pasti, kita juga memproduksi dengan jumlah yang pasti, walaupun kita memang selalu menyediakan ready stock ya, tapi alhamdulillahnya tidak bertahan lama, ready stock itu sold out. Jadi dari awal bulan kaosnya akan diterima oleh pembelinya di akhir bulan kayak gitu. Jadi itu timeline gue. Jadi gue bener-bener usaha tanpa modal. Untuk pemasaran sendiri sih sejauh ini masih via sosial media sih ya, masih via sosial media dari Instagram pribadi kita semua gitu. Langsung sih ya, jadi nganterin langsung ke pembelinya gitu loh.
Kalau misalkan kita udah buka Shopee, mungkin nanti kita lewat paket. Cuman ada juga yang memang yang jaraknya rada jauh, walaupun masih di daerahnya Depok atau yang lainnya gitu, tapi kita pakai paket juga. Perbedaan dari Strix JKT Store ini adalah keresahan. Banyak hal yang membuat gue resah dari cara pandang gue, dari cara pandang mungkin teman-teman gue yang lain, atau orang-orang, banyak orang gitu dengan berita isu sosial yang kayak gini, berita yang kayak gini gitu. Dan gue pengen jadiin itu satu pikiran gue aja gitu, sampai akhirnya wah ini bagus nih untuk gua angkat kayak gitu. Desain yang kami keluarkan itu desain yang memiliki cerita yang menarik, unik, dengan gambar yang juga sejauh ini sih kayaknya terbaik juga sih. Jadi kekuatan Strix itu sendiri yang kita angkat kan memang tema-tema sosial ya. Jadi itu menjadi power kita, kekuatan kita yang memang mengangkat isu-isu yang sedang booming ya. Misalkan seperti kemarin katalog baju kita yang ketiga mengangkat tema terkait pandemi. Terus yang kedua tentang global warming yang kita angkat, dan yang pertama itu silat. Itu sih yang kelebihan yang Strix punya gitu loh. Terus kenapa gue pilih kaos untuk media ini? Sebenarnya banyak hal kan, kayak gambar bisa. Gue di street art, gambar di tembok, mural di tembok istilahnya. Kenapa Strix ini gue mediakan gambarnya di kaos? Karena ada dua kebutuhan orang yang sebenarnya setiap hari orang pakai gitu. Ada kebutuhan primer, ada sekunder. Menurut gua nggak bisa lariin ini ke makanan dong, untuk primernya orang yang setiap hari orang makan. Jadi gua lebih ke ini kalau karya nih lebih ke kebutuhan sekunder deh, kayak pakaian kayak gitu. Jadi orang pun sebenarnya butuh nggak butuh ya butuh pakai gitu. Kalau gue gambar di kanvas mungkin orang akan lebih segmented lagi menurut gua, karena ini balik lagi ke masa pandemik ya, karena setiap orang butuh usaha gitu untuk survive gitu. Gue pengen jualan nih, intinya itu juga gitu. Desain satu ini menggambarkan tentang dunia persilatan sebenarnya. Balik lagi ke latar belakang gue di awal adalah gue seorang pesilat dulunya sampai gue ngerasa nih semua udah kayak di anak-anak sekarang nih udah mulai luntur budaya kita tentang persilatan. Gue ngeliat anak-anak milenial sekarang juga lebih cinta sama sosial media dan budaya luar dibanding sama budaya kita sendiri gitu. Desain kedua ini menceritakan tentang isu sosial, tentang lingkungan, before after. Apa sih maksudnya before after tuh? Jadi before tuh sebelum adanya manusia, ya hewan-hewan hidup dengan damai gitu. Tapi dengan afternya, setelah kehadiran manusia, ternyata bukan memperindah kehidupan mereka gitu, hewan-hewan atau satwa-satwa liar yang ada di hutan, tapi malah memperburuk mereka gitu, dengan mereka membantai, tidak memberi habitat yang baru, mereka tidak merawat lingkungan hutannya, kayak gitu sih. Untuk desain ketiga, sebenarnya gue nggak mau terlalu memberatkan pada pikiran ya. Gue cuma pengen coretan gue ini diinget sih, dikenang sama orang-orang bahwa masa-masa pandemi kita nih jadi satu memori yang harus kita inget gitu. Masa-masa banyak yang ngalamin masa sulit, banyak yang ngalamin apa ya, kayak masa-masa yang nggak enak lah sebenarnya. Ada yang di PHK, ada yang gajinya dikurangin, ada yang terpapar COVID, ada yang harus kehilangan keluarga. Di samping itu pun masih banyak orang-orang yang cari keuntungan intinya dari situ. Gue cuma bikin catatan aja sebenarnya lewat gambar yang gue kasih. Jadi di dalam desainnya tuh ada Mi level 4, sebenarnya itu gue pengen ngingetin orang ada PPKM sampai level 4, ada Oksi itu banyak yang nimbun, ada bansos dikorup, ada apalagi sih, ambulan di mana-mana, Gojek kesusahan cari uang, kayak gitu-gitulah intinya.
Jadi ini lebih kayak ngingetin sih, coretan gue nih akan mengingatkan orang kalau kita pernah punya memori itu gitu. Gua pertama kali tahu Strix Jakarta itu dari sosial media sebenarnya. Teman gua upload Insta story. Jadi gua gua liat story-nya, gua kepoin Instagramnya Strix Jakarta. Dia tuh kayak sebuah clothingan gitu. Dia jual kaos dengan desain yang menurut gua mengangkat, yang desain pertama itu gua menariknya dia mengangkat sebuah budaya. Gua suka banget isi di dalamnya. Dia mengangkat salah satu budaya di Jakarta, yaitu silat. Gua langsung membeli karena kita tahu lah perkembangan anak muda sekarang terhadap budaya mungkin udah agak kurang ya. Dari gue itu menurut gue si Strix ini dia berani untuk mengangkat itu. Dan yang desain kedua dari Strix ini juga menarik. Dia bercerita tentang situasi di masa pandemi. Di dalam desainnya yang kedua itu kan banyak juga tuh gambar-gambar yang cari-cari oksigen. Ada di situ mangkok yang bertuliskan level 4 gitu kan, itu yang menggambarkan keresahan lagi pada masyarakat ya. Dan di situ tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena keterbatasan gerak masyarakat, itu dibatasin. Dan yang bikin mungkin masyarakat kecewa itu kan ada bansos yang dicopet-copet lah segala macam. Dia mengangkat isu itu di sebuah desain kaos yang mana menurut gue dia sangat berani untuk menyuarakan itu. Itu kan sebuah karya yang benar-benar nyata dan itu real, bukan yang dibuat-buat. Nah, sisi positifnya menurut gua ya mungkin di era pandemi ini sisi positifnya lah terjadilah ini. Banyak sekali usaha-usaha menengah masyarakat ini jadi meningkat. Ini ada lagi yang lebih menarik, desain ketiganya nih, terakhir yang gue beli. Dia menceritakan krisis iklim. Di sini dia menceritakan sebenarnya krisis iklim yang terjadi di Indonesia. Di sini gambarnya itu hewan-hewan yang before-nya itu hewan-hewan yang sedang main lah di hutan, dan afternya itu dia menggambarkan bencana sebenarnya. Banyak gambar-gambar yang seperti gajah yang mati, singa yang kurus, pohon-pohon yang sudah tidak rimbun lagi. Itu menurut gua balik lagi desain yang bukan asal sembarang bikin gambarnya menarik untuk laku dijual. Itu desain yang bercerita. Itulah kenapa gue sangat suka dengan si Strix Jakarta ini. Semua yang diangkat itu adalah keresahan yang nyata. Kalau diibaratkan gagasan dan kaos itu dijadi satukan. Kalau menurut saya pribadi,
Yang Strix jual adalah gagasan dan kami memanfaatkan kaos sebagai medianya. Sebenarnya Strix nih bukan jualan kaos ya, lebih tepatnya kayak kita jualan gagasan, jualan pemikiran. Kalau kata temen gue,